Welcome back. Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Ya. Wes. Nah, kali ini seru. Bukan seru lagi, kalau topik ini aku paling semangat. Semua orang semangat kayaknya tentang Semangat. topik ini. Ini pengen lebih detail lagi sebenarnya. Apa Ya. maksudnya suami angkat lonte ini? Suami angkat lonte. Ya, Ini makanya serius itu nih. kita undang papinya, suami angkatnya. Oke, kita langsung to the point ya. To the point. Ya, jadi ada suami angkat dari Andrew ya. Ya, ini harus kenalkan diri nih kayaknya. Ya, Bro, Andrew. boleh dong. Okay, so salam kenal everyone. Hi everybody, I'm Andrew Cho representing Suamiangkat.tv. Hi everyone. Oh, suaranya harus gitu ya. Langsung gitu suaranya ya. Ya, itu ada satu lagi teman kita juga, Mawar ya. Mawar. Mawar ini siang, nama Mawar. samaran ya, by the way, FYI. Jadi nggak ada yang ngira bahwa looking around di Instagram siapa yang nama Mawar, oh dia lonte gitu. No. Oh It's ya. like nama samaran. Oke, I see. Mantap. Nah, jadi yang pengen kita tanya ini adalah kenapa kamu sih namanya suami angkat? Suami angkat itu apa sebenarnya? Okay, so let's make it simple. Jadi pertama kali I wanna make it big. Jadi gua kayak undang, gua mau hire kayak tim kreatif gua gitu. Yang jadi yang buat everything about this suami, tentang channel dimana pertama kali gue pengen namanya Andrew yang ngebahas tentang wanita-wanita yang tertindas, like contoh suami selingkuh, lonte yang dianggap rendah, cewek yang kerja nggak bisa jaga rumah diceraikan, diselingkuhin, dan dimana cewek selalu jadi korban untuk every victim. Jadi gue ngerasa kayak yang atau wanita pakaian seksi dibilang kamu like diperkosa gitu loh. Benar. Jadi gue bahas tentang semua itu. Dan kenapa cewek harus self-love dari kecantikan sampai inside minds in their mind gitu. Walaupun apapun itu pekerjaan dia. Iya, jadi dia harus mencintai dia sendiri. Ini- Ngobrol-ngobrol. Jadi maksudnya kamu berdiri menjadi suami orang gitu. Suami masyarakat. Oh, suami masyarakat. Jadi suami masyarakat for their soul to be happy. Dan salah satu yang gue ngobrol-ngobrol, ada yang bilang, jadi dulu gue sering pergi makan sama teman gue, dia bilang itu tuh si suami angkatnya dia gitu loh. Kayaknya, you know that Kayaknya, oke. kayaknya. Jadi I itu kayak see. selingkuhan. Jadi kenapa gue nggak bikin judul gue suami angkat aja gitu loh? Oh, ini supaya nyambung nih. Maksudnya suami angkat tuh channel YouTube ya? Ya, suamiangkat.tv, gonna subscribe. At Instagram gue juga suamiangkat.tv. Oke. Serius gue gak tahu. Berarti poinnya adalah dia minta lu orang subscribe. Yes, Ya. please subscribe my channel. Yang mau angkat dia jadi suami angkat juga boleh. Silakan. Boleh Ya kan? sih, tapi Ah. suami angkat biasanya kaya ya. Kalau yang beneran jadi Ya. kayaknya gue kere gitu. Wah, Bro, lu nggak tahu suami angkat gue sedih banget. kalau Kere kan di channel YouTube doang. Di luar itu kan kita nggak tahu benar-benar. Amin. Benar. Ya. I Oke, listen to your berarti good voice. suami angkat itu menurut Andrew motivasinya itu dari teman-teman selingkungan Yes. dan akhirnya membuat satu channel YouTube namanya ini. Yes. Nah, tapi gua yakin selain itu dia juga banyak pengalaman di samping-sampingnya pernah terjadi sesuatu. iya. Ya. Cuma masalahnya Nah, sih, bisa share cerita. cuma masalahnya bro Andrew ini kan cowok nih, laki-laki pastinya kan. Yes. Kenapa harus buat suami angkat? Sedangkan banyak juga loh pria-pria seperti saya yang tertindas oleh wanita misalnya. Wih, ntar istrinya talak 3 loh. Enggak, Ini kan serius loh. bener Ini serius. serius. Dia sering dikerjain dulu sama cewek, bro. Banyak Apakah loh. perlu dia jadi istri angkat juga, bro? Kan nggak mungkin. Boleh sih lu Iya, buka istri angkat, membela Atau suami-suami. mungkin Mawar ya kan ingin menjadi istri angkat, ya ini suami angkat, Mawar jadi istri angkatnya ya kan. Enggak, ini pasti ada ceritanya. Kenapa julukannya jadi suami angkat? Memperhatikan kehidupan wanita pastinya kan. Iya. Atau memang udah melihat banyak tentang teman-temannya mungkin yang ditindas atau siapa, makanya muncul suami angkat gitu. Oke, so can I answer? Iya, oh, oke. Oke, ya. So dulu, basically gue dari dulu tuh kerjanya di beauty. Kalau enggak di industri di mana gue dekatnya banget tuh semuanya tuh rata-rata ke cewek. Dari Oke. jaga SPG, gue jadi marketing advisor yang gue training tuh SPG untuk wine, spirit, liquor cewek, salon cewek, sama satu industri lagi gue kenalnya tuh banyak sama cewek. Dan banyak dari mereka yang terpaksa kerja itu gara-gara kondisi ekonomi. Nah, contoh kondisi ekonomi, kita nggak bilang kayak cewek yang hobi jadi manajer gara-gara pengen aktualisasi diri. Ini kita bilang yang cewek kerja karena diceraikan suaminya, dia butuh pendapatan. Wanita-wanita yang
nggak punya kesempatan untuk mencintai dirinya sendiri karena dianggap rendah oleh suaminya, dan suaminya membuat wanita-wanita itu merasa dia tuh layak untuk jadi jelek, kerja pagi sampai pagi, habis itu dimaki suaminya lagi, dan itu nggak terjadi, itu bukan di 1 atau 2 pernikahan, itu terjadi di banyak pernikahan. Dan in my channel gue pengen every woman should know that they are worth it, dan gue pengen juga semua cewek itu tahu bahwa nggak semua kejadian perselingkuhan itu yang disalahkan tuh cewek, yang di blaming tuh cewek. Like kalau lu ketemu sama, lu nggak bisa like say lu nggak bisa salahin fast food. Kalau lu gemuk ya jangan ke fast food, lu nggak bisa nyalahin yang buka restoran itu. Kira-kira gitu sih. Masa gak gemuk lu tutup fast foodnya, bro? Betul. Gak mungkin. Ya, so that's something like that. Dan satu lagi adalah banyak wanita yang percaya bahwa setiap ada masalah di pernikahan mereka itu adalah orang yang salah. Gua nggak tahu itu culture dari mana, tapi Asian kebanyakan merasa bahwa cewek itu ya kurang cantik, kurang merawat diri, kurang pinter, kurang bisa cari duit, kurang bisa servis suami, dan banyak kekurangan lain. Dan yang menurut gua nggak ada wanita yang bisa perfect gitu loh. Dan itu realita yang kita hadapin. Kita nggak bisa tutup sebelah mata kita untuk melihat bahwa wanita itu selalu dianggap yang salah dan jadi korban dari every marriage story. So here I come. Wes, untuk Andrew, sepertinya tadi dia bawa oksigen di belakang lo, bro. Betul. Nggak pakai bernafas ngomongnya. Enggak, dia minum kopi dia. Woi, kopi apa Tenaganya nih? kuat dia. Hah? Kopi suami angkat. Suami angkat kopi. Suami angkat kopi. Menyegarkan matamu sepanjang hari. Tapi gue liat lu lama-lama kan lu ada sedikit mirip presiden Korea sih. Oh, dia tuh sepupu gua. Woi. Pantes. Yang mana? Korea Utara. Hah? yang lagi koma nih. Dia koma. Kok dia nggak bilang sama gua sih? Dengar. Gua tekstin dia dulu deh. Nah, makanya itu dia membela dunia lonte, bro. Orangnya ganas nih kayaknya nih. Ya kan? Ganas ini kayaknya sih. Nah, Ya jadi kan? pertanyaannya muncul nih. Apa hubungannya lonte dengan bro? Dan kenapa Anda sibuk membela lonte? Iya. Ya, Terus konten kamu juga tuh banyak Iya. asik ngomongin lonte lah, beginilah, begitulah. konten kayak gue matre banyak lah. yang lain sih sebenarnya. Cuman yang paling dipandang mata itu paling mencolok itu lontenya. Nah, kenapa gue bahas lonte ya? Gue pengen aja orang tahu bahwa sebenarnya lonte itu nggak seglamor yang what we thought gitu loh. Kayak artis bintang 5 gitu nggak. Lonte itu banyak yang kayak let's say mereka juga bisa, siapa sih yang nggak pengen punya dapat suatu suami yang perfect package gitu loh, ngasih duit, habis itu dia bisa ngelayanin suaminya secara segala arah gitu. Jadi dia nggak usah pindah satu pria ke pria lain yang tiap malam beda gitu loh. Takut semua orang ingin hidup lebih baik lah. semua orang ya pengen kan? hidup lebih baik, tapi kenyataannya kan enggak. Kalau kita ngorek semua wanita malam, pasti mereka nggak ada yang bilang, oh ya udah gue memang hobi banget gitu loh. Ketika SD gitu loh, iya pas dari dulu atau SD tanya mau pengen jadi apa, lonte bu cita-citanya. Gitu. Kayaknya tuh nggak ada kan. Betul. Atau SMA, kamu pengen ngambil jurusan apa? Ini bu biar apa, biar jadi lonte gitu. Nggak ada, itu semua terjadi Masa di lu tengah. dulu sekolah ngomong gitu sih? Hah? Enggak kan? Lu enggak gitu kan? Dulu gua Oh, nggak sih, oh, sekarang dulu pengen enggak. sih, nggak ada yang mau tapi nggak laku. Udah jangan deh, bro. Jangan lah ya. Jadi Pengen suami apa tuh? angkat aja udah. Suami angkat aja. So basically ya gitu. Jadi ya itu terjadi in between gitu loh. Kenapa let's say gue bukan ngebenarkan tindakan mereka, tapi kalau mereka bisa milih nggak ada wanita satupun yang mau jadi perek gitu loh. Jadi let's say mereka biasanya itu gara-gara faktor ekonomi, nggak sanggup makan, atau gara-gara pengen dapat barang mewah gitu. Kalau bisa dapat cara halal untuk bisa dapat barang mewah, mereka pasti milih untuk yang halal gitu. Let's say Betul. banyak teman-teman gua yang terjebak di dunia pelacuran, mereka belajar gitu loh, belajar salon, belajar tato alis, atau belajar facial Tapi supaya yang lu bilang itu semua juga banyak juga yang jadinya begitu sih. Salon nyalon itu. Iya, yuk, justru menurut saya langsung gini. apa yuk gitu kan. Lonte itu kan profesi nih, dan menurut saya memang tidak ada salahnya. Profesi lonte itu nggak ada masalah sebenarnya, kan memang profesi kan. Namun untuk orang-orang atau oknum-oknum yang menjadi lonte ini kan banyak alasan sebenarnya. Yang tadi kamu bilang kan membenarkan mereka ini karena faktor ekonomi, bla bla bla, ini itu. Setuju, kita juga setuju. Dan rata-rata yang saya tahu nih, dia untuk jadi kategori lonte itu pasti minimal ya dia seksi lah, dia cantik Ya, lah, minimal lah ya. Intinya sedikit ada bagusnya lah. Maksudnya dia itu sebenarnya wanita yang sempurna menurut saya. Mungkin nggak gara-gara dia malas berpikir, malas bekerja, terakhir dia mencari jalan yang pintas. paling gampang. sebenarnya menurut gua itu jalan pintas muncul karena mereka nggak punya kepercayaan diri dan self esteem. Oke, Jadi- gua potong dulu, bro.
Jadi lu sampai hari ini lu umur berapa sekarang? Mau nanya lu. 22. 22. Iya. Nah, lu sudah berapa banyak sih temen yang profesi lonte? Iya. Banyak Gue merasa lu kayaknya paham sekali sih di bidang ini sih. Gue Actually- pengen tahu sudah ada berapa banyak? 50 ke atas ada nggak temen lu? Enggak juga Menurut sih lu, ya. Enggak sampai orang 5. yang lu kenal lah. Atau mungkin orang ini gue kenal ternyata tiba-tiba kok jadi begini ya misalnya. Oh, itu Atau banyak. mungkin teman sekolah. Kira-kira 50 ada ya gue rasa ya. Lebih kurang tapi enggak sebanyak 50 juga sih. Teman gue juga enggak banyak soalnya. Ya, yang minimal kayak misalnya lu kenal lah. Kenal banyak, atau kenal misalnya rekan kerja. Karena teman kan belum tentu sahabat, bro. Oh ya banyak. Ya kan? Maka itu lu baru bisa tahu mungkin pas ketemu dia share, ya kan? Jadi kira-kira kamu punya kenalan atau teman yang di profesi ini, ada nggak cerita yang menurut kamu sangat mengesankan? Mungkin dia dari yang awalnya bukan, akhirnya dia menjadi lonte, dan akhirnya dia sempat berubah lagi menjadi baik. Ada nggak yang kayak gitu? Ini 2 orang yang beda ya. Oke. Jadi satu yang gue kenal tuh dia beneran kerja keras. Dia ngorbanin karirnya demi suami dia. Suaminya dia hianatin dia. Tapi dia udah punya anak 3 gitu. Oke. Tapi ya kebetulan ya agak punya bonus dari alam, dia agak badannya tetap langsing gitu. Nah, terakhir dia jadi wanita malam gitu. Jadi prostitut di kerjaannya. Dan itu terjadi di tengah jalan karena dia nggak sanggup ngasih makan anaknya dia lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah dia pelacur karena pengen hidup mewah ngeliat temennya. Terakhir setelah dia jadi pelacur karena duitnya banyak, dia running ke dunia kosmetik dan sekarang dia berhenti dari pelacur. Berhenti juga dari gitu dunia ya. pelacuran. Jadi kalau kita ngomongin 2 cerita ini, gimana dengan cerita Mawar? Mungkin Mawar bisa berbagi dengan cerita Mawar sendiri. Oke, selamat siang semua. Selamat siang Mawar. Siang. Apa nih yang mau ditanya? Iya. Saya mau nanya, Mawar kami nih profesinya kami, apa nih? Kami ingin tahu gitu, ya kan? Kalau profesinya. bahasa halusnya itu Luna, seperti lonte lah. Oh, I see. Sekarang juga masih. Sekarang dikit-dikit sih, tapi udah nggak bukan pensiun. keseringan. Oh, masih belum pensiun berarti ya. Belum. Jadi selama lockdown ini ada merasa gimana ngomong? Bisnis dunia lonte Bisnisnya, ini jadi Menurun ya? turun Merosot. atau apa gitu nggak? Ya, kira-kira bukan menurun sih sebenarnya. Agak dikurangi karena takut. Takut apa? Covid ya? Ya, yes, seperti itulah. Jadi intinya masih berprofesi sebagai inilah ya intinya ya. Iya. Nah boleh tanya nggak, ada nggak kisah yang menurut Mawar ini kisah yang paling menyedihkan selama menjadi lonte? Yang menyedihkannya janjinya sekian bayarannya, tapi nggak sama, kita dipukuli, seperti itulah. Oh, dipukuli. Mm-mm. Ada kemungkinan mungkin servisnya kurang baik, jadi dia kecewa, jadi dipukuli dan akhirnya tidak dibayar sesuai yang dijanjikan mungkin kan? Ada Kayaknya kemungkinan seperti begitu nggak? Nggak seperti itu sih. Mungkin dia ada penyakit di lain dari itu. Gimana ya? Maksudnya setiap ingin melakukan seks dia pasti memukul pukul dulu. ya, kebiasaan jelek mungkin ya. Seperti itulah. Itu Setelah itu sering tidak bayar. ditemui yang kayak begitu Ya, ya. nggak sering-sering banget sih, tapi adalah seperti itu salah satunya. Itu hal yang menurut Mawar paling menyedihkan. Tapi tidak menikmati ya harusnya ya kayak gini ya. Ya, Hah? ya enggak lah. Ya seperti kalau itu. pihak laki-laki itu menikmati, pihak Mawar ya udah pasti enggak lah. Tadi kan lu bilang menyedihkan, itu yang paling sedih, Bro. Kecuali lu bilang paling menyenangkan, dia ngomong ini, baru itu yang paling Cuma enggak. kadang-kadang ada yang balik-balik kok. Bisa jadi juga ya Mawar ya. Cuman dari Mawar sendiri pengen tahu juga nih dunia lonte pastinya ya. Jadi kenapa untuk Mawar sendiri mau terjun ke dunia ini? Sedangkan ya menurut versi Bensu nih tadi seperti yang kita ceritain sama Ko Andrew, bahwasannya fisiknya normal, tidak ada kekurangan harusnya, tingginya pas maksudnya. Untuk bisnis di apapun kan sebenarnya bisa. Kenapa harus terjun ke dunia ini? Ya gini sih sebenarnya, gimana ya? Itu seperti cara cepat sebenarnya. Cepatnya karena udah tuntutan ekonomi. Ya sebenarnya kerja seperti biasa. Tapi karena terlihat itu lebih mudah hasilnya, ya mau nggak mau
ya seperti itu. Gitu. Jadi seperti kayak si Endro bilang ya, jalan pintas ya Dro ya. Salah Iya. satu contohnya ya Mungkin gitu seperti ya. itulah. Tapi saya yakin si Andrew lebih tahu masalah dia ini. Iya, Jadi mungkin Andrew boleh tahan-tahan ceritain terus. nggak Iya, iya. kenapa dia harus terjun ke dunia ini? Pasti dia sering sharing nih. Mungkin dia malu kan? Gue share dari semua sudut orang aja lah ya. Boleh. Dia salah satu yang gue kenal gitu. Mbaknya ya salah satu yang gue kenal. Nah jadi saya gini. Iko. UMR berapa kita bilang gitu. Contoh let's say deh 3,9. Berapa perusahaan yang ngikutin UMR itu? Dikit. Sementara anak sekolah aja udah berapa, biaya medis aja udah berapa, susu udah berapa, belum lagi biaya sewa rumah udah berapa. Kita bicara kayak gitu. Jadi ya menurut gua itu salah satu faktor utama, dan kita nggak bisa bilang bahwa semua orang fisiknya itu seindah Mawar gitu. Ada yang gendut yang biayanya cuma sekali itu cuma 50.000 loh, 70.000 atau bahkan lebih kurang dari itu, tapi kenapa mereka milih itu gitu loh? Karena mereka nggak punya skill, mereka nggak pernah belajar apapun, jadi ya mereka nggak ada pilihan lain gitu loh. Gue pengen bilang bahwa kita yang di sini lumayan punya privilege gitu loh. Privilege dalam hal kita tamatan SMA, sejelek-jeleknya skill kita bisa nulis, kita bisa komputer, kita bisa apapun. Let's say MC, buat roti. Kalau gue marketing kebetulan. Nggak semua orang punya privilege kayak gitu. Nah yang gue pengen bahas adalah orang yang nggak punya privilege kayak gitu, tapi harus ngerjain hal pelacuran kayak gini. Jadi let's say yang 50.000 semalam, mereka bukan buat mewah kok. 50.000 per sekali Short time ya. short time, semalam dapat 2. Sebulan berapa? 3,2 juta. Mereka pakai lipstick yang 20 ribuan. Badan mereka rusak, rontok, tapi mereka ada pilihan nggak? Kalau hari ini ada yang bilang bahwa mereka dipastikan bisa jadi pekerja yang kayak cleaning service atau anything, mereka pasti mau. Gua bilang 100% mereka pasti mau. Tapi cleaning service tamatan SMA kan sekarang. Iya, banyak Minimum. gitu juga ya. Iya, kecuali kita jadi cleaning service yang beneran di rumah tangga. Di rumah tangga sekarang gajinya berapa? Kerja pagi sampai pagi lagi. Kalau ketemu atasan yang memang ngerti bahwa karyawan ini jam 9 perlu tidur, kalau enggak, so ya itu realita yang kita hadapin. Gak ada yang cita-citanya kayak gini sih, tapi gak ya. Jadi ya pelacuran itu cuma salah satu dari hal yang wanita lakukan yang mungkin lebih terlihat di depan umum gitu loh. Mengerti. Sangat mengerti. Kalau memang short time 50.000 bener loh kok. Itu ada kan? Dia bukan untuk mewah memang. Untuk apa sih? Untuk kesenangan. Untuk menjalani hidup dia. Untuk nyambung hidup. Lu tau dari mana nyambung hidup? Hah? Lu tau dari mana dia nyambung hidup? Contoh deh kesenangan kalau dia pas dulu atau cantik. Contoh nih, dia kan nggak mungkin lahir langsung gendut, rambutnya hancur, mukanya rontok. Dia pertama kali, semua orang pasti pernah ngerasain namanya umur 17 sejelek-jelek apapun kan langsing ramping. Betul. Ataupun gendut pun masih kelihatan segernya kan. Benar. Dia nikah sama cowok yang salah, cowoknya buang dia gitu aja setelah dia mungkin punya anak 2, badannya rontok. Kalaupun dia mau demi kesenangan, semua orang kan butuh hidup hal itu. Ya, mengerti. Jadi untuk Andrew, Andrew sendiri kan udah melihat banyak juga nih teman-teman yang berprofesi sebagai beginian. Rata-rata mereka memang ditinggal suami, ada masalah keluarga, atau memang mereka juga masih gadis mungkin. Yang masih gadis kebanyakan mereka nggak dapat kasih sayang dari orang tua, jadi mereka butuh kasih sayang dari orang lain. Dan ada research yang gue baca bahwa mereka dari isu, jadi mereka bahwa mendapatkan pengakuan ke diri mereka sendiri setelah ada yang mau sama mereka. Dan ada yang bayar mereka merasa oh gue bernilai gitu. So basically nggak semuanya seindah yang kita lihat sih. So just make it straight. Jadi saya mau tanya nih sama Kak Mawar. Jadi Kak Mawar sendiri sekarang udah berkeluarga? Saat ini sih udah. Udah ya. Sudah anak berapa nih? Anaknya 3. Oh anaknya 3. Jadi kalau anak-anak itu tahu nggak ibunya profesi seperti begini? Ya nggak tahu lah kok. Nggak tahu ya. Ya. Kira-kira kalau suatu hari nanti dia tahu, kira-kira penyampaiannya gimana Kak Mawar? Sebelum dia tahu, kita break lah kayaknya. Oh berarti Tunggu. anak-anak ini masih kecil. I make it berarti straight ya. Ah. Punya cita-cita berhenti kan? Iyalah kok. So, pasti Yeah. seperti itu. Berarti ada nggak impian apa gitu ya kan? Mungkin dalam kondisi sekarang ini mungkin ada terpikir
saya ada rencana nih. Berarti kan rencana berhenti sudah ada, itu sudah bagus. Itu namanya kemajuan, ya kan. Terus kalau rencana ke depan berhenti itu kira-kira saya ada rencana ngapain gitu. Mungkin posisi sekarang ini sudah mempunyai modal yang cukup untuk membuka satu kedai, ya kan. Atau mungkin ada kenalan teman yang bisa memberikan kerjaan lebih bagus, ya kan. Ya kedepannya saya kepingin buka usaha yang halal, yang di jalannya yang pas lah gitu kok. Di dunia kuliner atau apa, mungkin suka fashion, baju, jual baju atau jual. Ya entar dipikirin kok, tapi lihatnya impian sih sendiri sementara ini belum ada. Impian kayaknya mau kuliner sih. Bidang kuliner ya. I see. Mungkin sekarang masih mikirin sambung hidup lah ya. Itu lebih benar ya. Dan untuk Andrew, lebih mengenal dunia ini pastinya. Dari umur berapa sih, bro? Umur berapa apa nih? Sorry. Umur berapa jadi apa enak aja? Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Lu kan umur 22 sekarang. Iya kan? Maksudnya Sorry, make it sick, umur gue 29. Oh, udah 9 ya, bukan 22 ya? Bukan. Tapi lu mirip 22 sih, bro. Makanya justru Thank gue bilang you. mirip 22. Makanya sering pakai skincare. Oke. Sama minum produk MLM gua. Lu Oke. boleh chat gua pribadi, bro. Ntar di mention ya ke gua, jadi mereka bisa DM gua biar mudah. Oke, siap, bro. Ntar gua jualan loh. Pasti nanti kita mention lu punya channel YouTube, lu punya Instagram. Pokoknya kita iklanin semua deh. Iya. Tapi kalau yang DM yang lain-lain jangan nyari gue ya. DM yang lain-lain, ini apa nih di blog? Bro, jadi sudah berapa lama ini sok-sok Jadi gua- sok-sok menjadi suami angkat, sok Actually, membela Lonte. 3 Padahal kan bulan. Lonte mungkin tidak perlu dibela sama kamu sebenarnya. Sebenarnya gue bukan segini-gini, to make it straight ya, yang gue bahas tuh bukan lonte doang. Oke. Gue bahas banyak hal. Ya. Ya perceraian, Keluarga. self love, keluarga, perselingkuhan, cewek matre. Habis itu cowok suka cewek cantik, high maintenance, rambutnya panjang tapi nggak mau ngeluarin duit tapi pelit. Itu salah satu yang gue bahas. Cewek juga sama, suka lihat cowok ganteng yang bagus, baik dan sebagainya. Tapi cowok kan wajib kalau mau ganteng bayar sendiri. Kalau cewek kan dibayarin cowok, bro. Enggak juga sih menurut gua. Ya lu bayarin lah, pelit. Belum minta udah tahu orang pelit. Tunggu. Istri Koko namanya siapa, Ko John? Nah, itu pribadi. Pribadi. Gua lupa. Dia bayar sendiri kali itu perawatannya. Di channel gua ini nggak ada. Dia bayar sendiri perawatannya, Ko John Pau nggak mau ngeluarin duit loh. Iya. Lu salah kalau begitu berarti. Ko jangan serius loh, Ko gue bercanda loh. Gua tahu. Oke. Nah, gimana? Sekitar 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Oh, 3 atau baru-baru 4 bulan. doang. Baru sih memang. Toh, lu coba mention suami angkat, gak ada yang tahu, bro. Memang belum terkenal channel gua. Enggak lah. Tapi mulai hari ini pasti lu ngetop nih kayaknya. Enggak, sekarang kan udah banyak konten nih kan ceritanya kan yang di suami angkat ini. Konten gue Yang udah tadi- ada aman untuk 4 bulan ke depan sih. Jadi gue udah take dulu. Nah, masa kontennya kan udah banyak nih. Jadi salah satunya mengutip Lonte, karena kan pasti tahu dong kalau kita cerita Lonte pasti banyak viewernya, ceritanya begitu. Might be. Apa benarkah Hmm? Anda membuat konten Lonte ini hanya untuk membuat popularitas Anda semakin tinggi? Enggak sih, kalau gue pengen popularitas lebih tinggi, gue bahas yang lain lah yang lebih ngeri-ngeri. Karena Sensasi. bukan sih, jujur ya bro. Gue Bukan kenapa bahas masalah suami dan istri, kehidupan cinta gitu-gitu. Horor udah banyak yang bahas. Salah satu sahabat baik gue bahasannya horor. Itu di sekitar 4 tahun lalu. Gue pengen bahas horor, muka gue nggak serem. Gue ngomong serem, orang ketawa. Gue curhat sedih, temen gue ketawa juga. Jadi ya horor nggak cocok. Terakhir gue mikir gitu. Nah gue sering banget, gue suka banget tuh ngeliat TV itu dulu, oh mama oh papa. Apa itu? Oma mau papa? Ya lu belum lahir bro. Wih, Ya jadi kenapa? Karena memang itu bahasannya lebih niche. Dan kebetulan gue dari lahir gue udah ketemu banyak sama temen gue yang ada isu keluarga tentang suami istri. Jadi ada yang bonyoknya cerai, ada yang nyokapnya abusive, ada yang bokapnya abusive, ada yang pacarnya abusive, ada yang dia abusive, ada yang dia kelainan jiwa, bipolar or anything. Dan itu jarang ada yang bahas. Dan banyak cewek perempuan yang punya mental illness gara-gara kehidupan pernikahan. Artis favorit gue Britney Spears punya mental illness gara-gara masalah pernikahan. Temen dekat gue mengalami kelainan jiwa yang belum jadi gila ya. Jadi kayak depresi Hampir ringan. gila, oke. Depresi ringan gara-gara masalah pernikahan. Kenapa? Kita hidup di budaya di mana kalau ada perceraian tuh nggak boleh. Cewek itu harus tunduk sama suami.
kalau ketemu suami yang kayak mungkin kayak Ko Bensu atau Ko John Pao yang baik gitu kan, Asik. mungkin worth it kalau ceweknya itu Beruntungmu. nurut gitu loh. Omitovo. Ya, jangan gabungin bahasan gua sama bahasa ya Oh, spiritual iya. dong. Oke. Terus Nggak cocok. Jadi ya tunggu gue sampai mana? Ya oke. Jadi banyak yang nganggap itu nggak boleh banget. Lu nggak boleh ngelawan suami. Lu harus nurut sama suami. Yang mereka korbankan itu apa? Kesehatan mental mereka. Dan itu isu asli yang kita nggak bisa hindarin. Itu satu. Yang kedua adalah gue pengen semua perempuan tahu bahwa nggak ada yang lebih penting daripada kesehatan tubuh lu, kesehatan mental lu, sama kecantikan wajah lu dan bentuk tubuh lu. Biarpun lo harus ngorbanin suami lo. itulah alasan dia menjadi suami angkat di dalam 3 bulan terakhir ini. Ya, basically Pertanyaan gua sekarang adalah, lu banci bukan? gue bakal ngelakuin apapun demi konten yang menarik ya, salah satunya jadi banci. Tapi ya Tapi konten banci lu udah lu buangin semua kayaknya ya. karena konten bancinya nggak mahal Kenapa tuh? kesannya, gue pengen kesannya kayak banci lucu dan mahal. Ini banci lucu dan murahan gitu. Nggak menarik deh. Itu pun setelah kamu lihat lama-lama ya. Kayaknya itu lumayan lama lu tinggalin di sana itu. Yes. Iya kan? Yes. Udah itu akhirnya terakhir lu ngerasa kayaknya nggak bener ya, lu buang akhirnya. Iya. Ya. Tapi banyak sebenarnya di Medan yang buat konten banci-banci itu banyak ya. Semuanya kan lata aku seperti biasa. Ikut-ikutan ya. Semuanya akhirnya. biasa. Ada yang apa lagi tren banci, semuanya ikut jadi banci. Jadi banci ya. ada Tren kayak bahasa begitu ya. daerah semuanya ngomong pakai bahasa daerah. Iya, Iya, biasanya betul, begitu betul. memang. Anyway, banci is just one of my content, so it's not my focus. Jadi suami angkat bukan banci, banci Dan suami angkat. suami angkat juga bukan mucikari. Suami angkat bukan banci, suami angkat bukan mucikari, suami angkat tidak hanya membahas lonte. Iya. Itu cuma salah satu yang gua bahas. Oke, terakhir pertanyaan gua. Hmm? Tetap masih di area lonte juga sih, bro. Hmm. Walaupun lu bilang lu bukan ya kan. Jadi apa yang wajib lonte kerjakan bro ke depannya menurut lu? Ini sebenarnya untuk semua karir, tapi yang lebih khusus harus dilakuin itu sama lonte. Kenapa? Ya mereka harus kebanyakan lonte pengen keluar dari industri ini. Nah, salah satunya adalah mereka harus nabung secara beneran nabung gitu loh. Kamu sisihin pendapatan kamu di awal bulan untuk kamu selisihin 50% pendapatan kamu untuk saving ataupun yang kamu mampu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus punya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa dan asuransi kritis supaya kalau kamu terjadi apa-apa kamu tidak langsung jatuh miskin. Kamu harus bisa angsur rumah. Kamu harus belajar satu skill yang kamu benar-benar hobi banget. Apapun itu, pokoknya skill yang kamu suka, bisa jadi accounting, bisa jadi public speaking, atau bisa jadi vlog, makeup, anything. Pokoknya kamu harus punya skill dalam waktu yang kamu tentukan. Dalam waktu, let's say dalam setahun gue bisa makeup dan gue mau jadi makeup artist, gue keluar dari dunia pelacuran. Fokus. Betul. Betul. Sama yang nggak kalah penting lagi adalah jangan pernah latah untuk beli barang branded, like Ikut-ikutan. like don't let your head over heel. Oke. Kayak yang lu jadi you do BJ untuk beli sepatu mahal. Jadi menurut gua ya jangan pernah beli barang-barang branded yang terlalu mahal. 1-2 boleh lah ya biar naikin harga kan. Oke. Lagi satu lagi bro, tolong pesankan untuk para calon lonte yang ingin bertobat untuk pensiun. Mungkin banyak juga lonte-lonte yang memang sebenarnya udah mau bertobat kok. Betul. Cuman karena mungkin ini karena mentalnya nggak bisa buat dia bertobat bro. Dia mau tobat nih, takut nanti ketemu ini, dia taunya dulu gua lonte nih misalnya. Susah bekerja susah gitu lah ya. misalnya. Nama baiknya susah pulih. Misalnya dia mau tobat, dia mau bisnis misalnya. Susah sebenarnya. Oke. Ada nggak pesan untuk mereka supaya mereka yakin nih saya harus tobat gimana Lebih pun semangat caranya. lagi. Ya kembali lagi kamu harus punya saving yang kamu bisa bilang bahwa oke, dengan saving ini gue bisa hidup untuk waktu 1 tahun ke depan tanpa gue kerja apapun. Itu yang udah pasti pertama. Gila, gue dia berhenti nih jadi lonte, tiba-tiba dia nggak makan, itu kan nggak mungkin. Dia harus punya saving yang cukup untuk dia hidup tanpa kerja 1 tahun ke depan. Dia harus punya kerjaan yang dia udah ahli banget sebelum dia ninggalin dunia itu. Dan dia kalau bisa dia nggak pede ketemu orang, kita hidup di dunia digital gitu loh. Online shop nggak perlu ketemu customer dan orang juga nggak tahu yang jualan siapa.
Mungkin itu satu-satunya jalan ya. Ya. Iya. Tapi Lagian kan itu mungkin perlu waktu sudah berjalan udah lumayan lama kan, gua rasa juga ya nggak perlu takut sih orang maksudnya pandangan nama kita itu kayak gimana. Yes, kan? dan market lonte itu besar banget loh. Contoh, dia lonte, dia kenal banyak lonte, dia jualan kosmetik pasti laku. Kenapa? Lonte mau cantik. Mulai dari situ dulu aja. I mean like, ya, lu bisa mulai dari manapun. Karena menurut gua kalau kita pengen keluar dari satu industri, kita harus benar-benar bulat tekad. Sebenarnya keluar dari dunia pelacuran tuh sama aja kayak lu pengen keluar dari kerja kantoran gitu loh. Bener. Lu harus bisa hidup setahun ke depan tanpa dapat duit. Kayak nggak mungkin, gila gue pengen punya usaha sendiri, gue besok resign, habis resign duit gue di bank tinggal 1 juta gitu. Gila, gue nggak bisa sewa rumah, nggak bisa makan nasi padang, nggak ada gaji. Betul. Ya pelacuran juga sama, so it's sama susahnya deh. Ya, untuk Jompo Lovers pastinya seperti biasa kita juga menganggap bahwa lonte itu tidak bersalah. Betul. Itu hanya sekedar profesi di dunia ini, dan itu adalah pilihan hidup dari masing-masing manusia pastinya. Wait. May I make it straight? Menurut gua lonte itu bukan, kita nggak bisa nentuin lonte itu bersalah apa tidak bersalah. Benar. Tapi kita berhak untuk memilih untuk tidak menyalahkan lonte, karena benar atau salah itu jelas-jelas. Gua kan orang beragama ya, dari agama lonte itu pasti salah. Tapi orang di samping dia mau nyalahin dia atau benci dia atau ngejudge dia apa enggak, itu kan pilihan kita. Benar. Gue lebih ke situnya sih. Jadi kalau gue nggak berani bilang dia salah apa enggak sih. Iya. Jadi itu hanya sekedar profesi lah intinya lah ya. Itu hanya profesi. Ya, untuk menyambung hidup mungkin alasannya dan lain-lain lah. Jadi intinya mungkin itu. Di terakhir ada sedikit pesan khusus untuk John Paul Lovers. Ya, so for all John Paul ya. Lovers. Tapi ini terakhir lah. Ini panjang soalnya. Ya. Yang ini dulu mungkin. Oke. Mungkin dari untuk Kak Mawar mungkin ada pesan khusus untuk John Paul Lovers atau untuk teman-teman yang seprofesi, boleh? Pesan saya sih gini ya, teman-teman yang di luar sana. Ya kalau memang ada kerjaan lain yang lebih bagus atau halal, itu aja dijalankan. Gak usah terjun lagi ke dunia itu. Sebisanya kita mau gimana ya? Ya kalau bisa jangan walaupun sampai uangnya lebih menggiurkan, lebih bagus kalau jangan bisa memilih jangan jalan itu ya. lagi lah. Itulah pesan saya. Karena menyesal ada di akhir biasanya. Karena penyesalan selalu datang terlambat sih kalau menurut saya. Yes, terima kasih untuk Kak Mawar juga sudah bersedia hadir ya hari ini di Let's Talk with John Paul. Ya. Sama-sama Nah, kan ini giliran Kim Jong Un. Gue pengen bilang buat semua orang yang bukan pelacur, jangan pernah terlalu benci sama pelacur karena lu nggak tahu cerita di belakang dia. Dan untuk semua pelacur ataupun istri-istri muda, sepintar-pintarnya kalian disimpan, suatu saat nanti kalian juga akan tua, jadi kan harus nabung. Jadi kalau udah tua nggak laku lagi, kalian bisa hidup. Dan life must go on. Kalau bisa untuk anak-anak yang masih muda belajar bagus-bagus biar jangan jadi dunia pelacur. Itu dari luar kelihatannya glamor kan, bisa beli barang-barang mahal tapi di dalam mereka sedih sih. Thank you. Siap. Oke, terima kasih banyak-banyak untuk narasumber kita minggu ini. Iya, untuk Andrew dan juga Kak Mawar sekali lagi terima kasih sudah hadir di Let's Talk with John Paul and Bisa Bensu pastinya. Jangan lupa untuk John Paul Lovers tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan full video bisa cek di YouTube channel John Paul Channel. Wes, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.